Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siti Husnul Khotimah, Siti Maslihah dan Zakiyah Fahrunisa akan menyampaikan materi yaitu dengan judul Spiritual Teaching. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang spiritual teaching, saya akan menjelaskan pengertian spiritual teaching terlebih dahulu. Jadi menurut bahasa, spiritual yaitu batin, kejiwaan, moral, dan rohani. Jadi dapat diartikan bahwa spiritual yaitu suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan kita dalam membangkitkan semangat. Sedangkan teaching itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya mengajar. Mengajar adalah suatu proses yang kompleks, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru kepada muridnya, akan tetapi juga dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi spiritual teaching adalah rencana cermat melalui proses penyampaian dan penanaman pengetahuan atau keterampilan yang berkaitan dengan suatu mata pelajaran tertentu kepada siswa yang dilakukan oleh guru dalam rangka pengabdian kepada Tuhan atau Sang Pemilik Ilmu dalam praktek model pembelajaran dengan pendekatan spiritual, yaitu dengan cara mencintai profesi dan anak didiknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai spiritual teaching sebagai konsep yang melibatkan IQ, EQ, dan SQ. Yang pertama adalah dalam konsep mengajar, seorang pendidik bahwa tolak ukur peranan guru bukan sebagai pengajar, melainkan sebagai pembimbing belajar atau pemimpin belajar atau fasilitas belajar. Yang selanjutnya adalah guru yang dikatakan cerdas, profesional, dan bermakna tidak hanya memberikan atau menyampaikan pengetahuan, tapi juga mampu menyampaikan nilai-nilai moral sehingga mampu mendidik sikap dan perilaku peserta didik menjadi lebih baik. Maka dari itu sangat penting bagi para guru untuk mulai menyadari bahwa pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu. Mendidik merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai religius, dan itu dapat dicapai dengan adanya spiritual teaching yang dilakukan oleh guru. Nah, selanjutnya adalah sebagai pendidik dalam mewujudkan dari sebagai pendidik yang profesional dan bermakna, tugas kemanusiaan kita adalah berusaha membelajarkan peserta didik untuk dapat mengembangkan segenap potensi fitrah kemanusiaan yang dimiliki melalui pendekatan proses pembelajaran yang menantang atau problematis, menyenangkan, dan bermakna. Selanjutnya adalah seorang pendidik sejati akan menanamkan tauhid yang baik dan kokoh kepada anak didik maupun mata pelajaran yang mereka emban, sehingga peserta didik tidak memiliki celah untuk tidak berbakti kepada guru dan orang tua khususnya. Selanjutnya adalah dalam dunia pendidikan, seluruh aspek kecerdasan yaitu IQ, EQ, dan SQ perlu mendapat perhatian yang seimbang. Kecerdasan intelektual yang tidak diiringi dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual hanya akan menghasilkan kerusakan dan kehancuran bagi kehidupan. Jadi sebagai seorang guru kita harus menanamkan sikap spiritual tersebut dengan melalui spiritual teaching yang dilakukan oleh guru tersebut dan dimasukkan ke dalam mata pelajaran apapun yang mereka ajarkan, agar peserta didik juga tertanam dalam hati dan pikiran mereka untuk selalu mengingat Tuhan agar tidak melakukan dosa ataupun kesalahan yang dibenci oleh Tuhan. Baik, poin selanjutnya yaitu adalah jenis manusia berdasarkan tingkat IQ, EQ, dan SQ yang dimilikinya. Pertama, jenis manusia yang mempunyai EQ bagus, EQ tidak bagus, dan SQ tidak bagus, maka dia seorang yang rasionalis, artinya mengedepankan akal dan pikiran dalam menentukan sesuatu. Padahal akal manusia sangat terbatas jangkauannya. Kedua, jenis manusia yang mempunyai EQ bagus, dan SQ tidak bagus, maka dia seorang materialis,
artinya memandang sesuatu mengharapkan material. Ketiga, jenis manusia yang mempunyai IQ tidak bagus, EQ tidak bagus, dan SQ bagus, maka dia seorang yang moralis, artinya terus sendiri dalam beribadah tanpa memikirkan bagaimana orang lain di sekelilingnya. Keempat, jenis manusia yang mempunyai EQ bagus, EQ tidak bagus, dan SQ bagus, maka dia seorang yang egois, artinya orang yang mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir, jenis manusia yang mempunyai EQ bagus, EQ bagus, dan SQ bagus. Inilah manusia yang ulul albab dan seorang yang fitrah. Maka seorang pendidik harus mampu menjadi manusia yang kelima, yaitu memiliki EQ, EQ, dan SQ yang bagus, sebagaimana konsep spiritual teaching. Poin selanjutnya yaitu adalah manfaat spiritual teaching. Manfaat dari spiritual teaching sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu 1. Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membentuk karakter peserta didik menjadi berakhlakul karimah. 3. Menjadi pribadi yang mandiri dan memiliki kemauan yang kuat untuk menghadapi segala cobaan. 4. Tenang dan selalu berpikir positif. 5. Senang membantu orang yang membutuhkan. Dan 6. Tidak mudah mengeluh dan menyerah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.